Halo rebanus, selamat pagi sang mantan dan selamat pagi kalian yang selalu bertanya bagaimana tips untuk lulus CPNS. Oke kawan, di video kali ini kita akan belajar bagaimana trik cepat untuk menjawab soal rata-rata. Di akhir video saya akan cantumkan bagaimana tips untuk lulus CPNS. Dijamin 100% berhasil. Tapi sebelum lanjut, yuk kita simak dulu video berikut ini. Oke kawan, banyak yang bertanya bagaimana sih cara cepatnya untuk menjawab soal rata-rata. Contohnya soal rata-rata seperti ini. Nilai matematika Andi berturut-turut adalah 74, 80, 76, 84. Berapakah nilai Andi yang kelima harus dicapai agar rata-ratanya menjadi 80? Di video sebelumnya kita sudah ajarkan bagaimana cara mencari angka kelima, nilai kelima. Ini semua dijumlahkan ditambah X sama dengan 80 dan dibagi 5. Itu cara biasanya. Tapi di video kali ini kita akan ajarkan bagaimana cara cepatnya. Sekali lirik langsung jadi. Maaf teman-teman, suaranya terbata-bata karena habis piket malam jadi masing-masing ngantuk. Oke, tidak ada masalah, kita lanjutkan aja tipsnya. Ini perhatikan, kalau namanya rata-rata 80, 5 angkanya 80, 80, 80, 80, 80 sebanyak 5 kali, maka rata-ratanya 80 kan, benar ya? Oke, benar dah ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah 74 ini untuk menjadi 80 dia kurang 6 angka. 80 sudah menjadi 80, tinggal kita coret. 76 kurang 4 angka, 84 kurang 4 angka. Jadi 76 sama 84 itu pas. Dua angka ini jadi 80 rata-ratanya. Tinggal 74 kurang 6 angka. Jadi di nilai berikutnya Andi harus mendapatkan nilai 80 tambah 6. Jawabannya simpel, 86. Mudah kan? Harus mudah dong, ini cara cepat. Ingat, 74 kurangnya 6, 84, 76 kurangnya 4, dan ini lebihnya 4. Ini dan ini bisa dicoret. 76 kurangnya 6, 80 tambah 6, 84. Jadi teman-teman tidak usah menjumlahkan semua terus membagi jadi 5 kali silang, itu tidak perlu di sini. Ini tips ini berlaku di soal yang seperti ini. Kita contohkan soal berikutnya. Nilai matematika Andi berturut-turut adalah 82, 80, 90. Sorry teman, 90, 86. Berapakah nilai Andi agar rata-ratanya menjadi 84? Kita gunakan contoh cara cepatnya. 82 ini minus 2, 80 ini minus 4, 90 ini plus 6, 86 ini plus 4. Jadi 86 ini 86 ini plus 2. 86 ini dan 90 ini jadinya kelebihan 8, minusnya itu 6. Ini minusnya 6 dan lebihnya 8. Jadi dari sini dia sudah punya tabungan 2 poin. Jadi karena punya tabungan 2 poin jadinya 84 kurang 2. Hasilnya 82. Sangat mudah kan? Jadi kalau nilai dari 4-nya ini hasilnya plus seperti ini minusnya 6, plusnya 8, rata-ratanya dikurangi. Kalau soal sebelumnya dia
minus 6. 74 ini kurang 6 dari target 80, jadi dia harus ditambahkan. Mudah ya, kayaknya tidak ada masalah. 2 contoh soal. Kita cek cara cepat yang kedua dengan tipe yang berbeda pastinya. Soal yang berbeda maksudnya. Kita baca soalnya. Rata-rata nilai anak laki-laki kelas X adalah 90 dan nilai rata-rata nilai perempuan kelas X adalah 80. Jadi yang laki-laki rata-ratanya 90, terus yang perempuan rata-ratanya 80. Jika nilai laki-laki dan perempuan digabung, maka rata-ratanya jadi 84, seperti itu. Di video sebelumnya kita sudah ajarkan bagaimana teknik dasarnya untuk menjawab. Itu sesuai dengan rumus textbooknya, tapi pada saat ujian kita perlu cara cepat untuk menjawabnya. Itu bisa menghemat beberapa detik waktu untuk menjawab soal yang lain. Jadi kan lumayan itu nabung waktu untuk menjawab di materi lain seperti TKP yang tulisannya banyak-banyak. Jadi tips cepatnya adalah kita selisihkan nilai dari laki-laki ke rata-rata dan nilai perempuan ke rata-rata. Biasanya rata-ratanya itu di tengah-tengah. Nggak mungkin kan 90 dan 80 rata-ratanya 78 atau 90 dan 80 rata-ratanya 98. Itu tidak bisa terjadi. Biasanya dia harus di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah ya, di antara. Jadi kita lihat dulu 90 dan 84 berarti 6. Selisihnya 6. Terserah mau dia ini besaran ini kecilan, jadi 60. Anggap saja laki-lakinya itu X, terus yang perempuannya Y, jadi ininya 4Y. Jadi ini bisa disederhanakan 3X sama dengan 2Y. Jadi perbandingannya tinggal tukar tempat X per Y sama dengan 2/3. Jadi perbandingannya 2/3. Mudah kan? Ini kalau masih panjang cara ini, ayo kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan bagaimana agar lebih cepatnya. Kita langsung saja, sebenarnya sama aja sih, tapi di pas ujian teman-teman bisa langsung aja 84 kurang 6. Ini kita baca dulu perbandingan banyak anak laki-laki dan perempuan, berarti X banding Y. Langsung aja tulis begini. Karena ini di atas banyaknya anak laki-laki dan perempuan, jadi perbandingannya 84 90 kurang 84 selisihnya 6. Langsung tulis di bawah 84 kurang 80 tulisnya 4, jadi perbandingannya adalah 2/3. Sangat mudah. Gimana? Paham? Oke, kita tes lagi satu soal. Di soal berikutnya sama. Kita pakai cara cepat tadi itu karena perbandingannya sama, laki-laki dan perempuan. Ingat, satu pesan saya, ingat hati-hati menjawab seperti ini karena kadang di atas itu laki-laki kelas X adalah 80, perempuan kelas X adalah 88. Berapakah perbandingan anak perempuan dengan laki-laki? Jadi akan berubah dia tempatnya. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi membaca soal. Jadi kalau seperti ini kan sama untuk di atas laki-laki, yang perempuannya di baris bawah. Jadi langsung saja perbandingannya X banding Y sama dengan laki-lakinya selisihnya berapa? 80 kurang 6 berarti 6 selisihnya. Yang perempuannya 86 dan 88 selisihnya 2. Perbandingannya X banding Y 1/3. Ini kan coret, ini 1 sama-sama bagi 2, ini 3. Perbandingannya 1/3. Mudah sekali dan sangat cepat. Teman-teman bisa hitung berapa detik kita membutuhkan waktu. Biasanya lebih lama karena kita harus menulis begini. Sebenarnya tinggal lihat aja bisa di ini teman-teman. Oke teman-teman, itu aja
tips cepatnya kalau ada soal rata-rata yang model-model soalnya seperti ini. Apalagi di Permenpan kemarin itu kita baca teorinya itu matematika sederhana. Jadi teman-teman tidak usah khawatir yang menjelimet, pastinya lebih gampang. Dan ukuran gampang itu relatif, mungkin gampang menurut saya belum tentu gampang menurut teman-teman. Alangkah baiknya kita belajar bersama. Di bawah sudah ada link Telegram. Di sana setiap malam kita ada quiz dan bahas soal, dan ada info-info seputar CPNS. Silahkan bergabung. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Jangan lupa juga di share kalau dirasa ilmu ini bermanfaat, agar teman-teman yang lain tahu apa yang teman-teman tahu. Ibaratnya jangan pelit deh. Di sini kita berbagi ilmu, semoga menjadi pahala. Oke, seperti janji di depan, kita akan share tips jitu untuk lulus CPNS. Satu tips saja untuk lulus CPNS. Ini dari saya, pastikan nilaimu lebih besar dari pesaingmu, itu doang. Saya Gustre pamit undur diri, semoga bermanfaat. Salam Rebaners.